Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Wirastari Rukmana. Saya merupakan salah satu peserta Latsar angkatan 13 dari kelompok 2 tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Program Jago atau akronim dari Cak.iko di lingkungan UPTD Puskesmas Ibo. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah banyak membantu saya dalam menyusun rancangan aktualisasi ini. Terlebih kepada mentor yang juga merupakan ibu kapus dari UPTD Puskesmas Ibo, yaitu Ibu Nurlita AMD-Cap, dan juga dari pihak klan yaitu Ibu Coach Ira Yulita SSI MSI yang sudah banyak mengirimkan kritik dan saran terkait rancangan ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penguji yang sudah berhadir. Diharapkan rancangan ini dapat menjadi poin pembelajaran bagi kita semua. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang gambaran organisasi terlebih dahulu. Saya merupakan salah satu dokter gigi yang bekerja di Puskesmas Ibo. Puskesmas ini merupakan puskesmas yang istimewa karena puskesmas ini adalah salah satu puskesmas yang terletak di paling barat Indonesia. Lebih tepatnya di wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Dan puskesmas ini memiliki 4 wilayah kerja. Yang pertama ada Jurong Gapang, yang kedua ada Jurong Laut, yang ketiga ada Jurong Ibo, dan yang terakhir ada Jurong Tepin Layu. Untuk berikutnya terkait visi, misi, dan fungsi Puskesmas Ibo. Visi dari Puskesmas Ibo adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang efektif dan kemandirian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ibo untuk hidup sehat dan juga bersih. Sementara misinya, kami memiliki 3 misi utama. Yang pertama, mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Yang kedua, mewujudkan sumber daya petugas yang siap pakai. Dan yang terakhir, mewujudkan peningkatan kebutuhan standar puskesmas sesuai dengan perkembangan zaman. Dan fungsi dari puskesmas kami adalah meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kesehatan diri dan lingkungannya dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat. Tata nilai UPTD Puskesmas Ibo untuk I, inovatif, diartikan sebagai senantiasa mengembangkan inovasi terhadap sistem, proses, penampilan maupun penyelesaian masalah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. B, bermutu. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. O, objektif, berdasarkan pada fakta dan alasan yang dapat ditanggung jawab serta berpegang teguh kepada hukum dan peraturan dalam pengambilan setiap keputusan. I, inisiatif, memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri dengan ide-ide kreatif serta memberi terobosan bagi peningkatan pelayanan kesehatan. Dan H, handal, yang diartikan sebagai memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, serta senantiasa meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan. Selama kurang lebih 4 bulan saya bekerja di Puskesmas Ibo, saya menemukan beberapa isu yang patut kita perhatikan. Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah tentang paradigma sehat. Secara garis besar, saya belum pernah menemukan masyarakat yang menerapkan konsep paradigma sehat di UPTD Puskesmas Ibo. Padahal, konsep paradigma sehat ini merupakan salah satu konsep yang menjadi target dari sistem kesehatan nasional, di mana pilar utamanya adalah penerapan paradigma sehat. Sementara pilar-pilar lainnya adalah penguatan pelayanan kesehatan dan tersedianya jaminan kesehatan nasional. Apa sih itu paradigma sehat? Menurut teori yang diungkapkan oleh Hendrik L. Bloom, paradigma sehat diartikan sebagai bentuk ataupun upaya untuk mempertahankan orang sehat agar tetap hidup sehat, sehingga bentuk pelayanannya lebih berkonsentrasi kepada tindakan promotif dan juga preventif.
tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan juga rehabilitatif. Sementara, jika ada paradigma sehat, maka ada juga tentang paradigma sakit. Paradigma sakit diartikan sebagai bentuk upaya untuk membuat orang sakit agar bisa menjadi sehat, sehingga penekanannya lebih kepada pengobatan dan pemulihan. Walaupun sudah banyak masyarakat Indonesia yang ingin menerapkan konsep paradigma sehat, ternyata masih ada segelintir orang yang masih menerapkan konsep paradigma sakit. Jika dipersentasekan, kurang lebih dari 30% masyarakat Indonesia masih dengan konsep paradigma ini atau paradigma sakit. Hal ini pun terjadi di UPTD Puskesmas Iboh, di mana saya sebagai dokter gigi masih belum menemukan masyarakat yang datang ke Poligigi UPTD Puskesmas Iboh hanya untuk mengontrol giginya. Akan tetapi kebanyakan yang datang adalah masyarakat dengan keluhan yang terkadang sudah relatif parah. Selain tentang paradigma sehat, saya juga menemukan isu-isu lain yang terjadi di Poligigi Puskesmas Iboh. Salah satunya yang pertama, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Poligigi UPTD Puskesmas Iboh, dan juga masih rendahnya penyampaian informasi yang diterima oleh pasien gigi di UPTD Puskesmas Iboh tentang perawatan lanjutan yang berupa perawatan saluran akar gigi untuk gigi yang berlubang ataupun karies. Dari ketiga isu yang sudah saya kumpulkan, saya melakukan teknik tapisan isu dengan menggunakan teknik USG. Untuk identifikasi isu yang pertama adalah tentang belum optimalnya upaya edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Iboh. Untuk yang kedua, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Poligigi UPTD Puskesmas Iboh. Dan yang ketiga, masih rendahnya penyampaian informasi yang diterima pasien gigi di UPTD Puskesmas Iboh tentang perawatan saluran akar gigi untuk gigi yang berlubang. Dari teknik tapisan ini, saya mengangkat isu tentang belum optimalnya upaya edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut di Poligigi UPTD Puskesmas Iboh dengan nilai USG-nya untuk urgensi 5, untuk seriousness 5, dan untuk growth 4, sehingga dia menempati posisi ataupun ranking yang pertama. Untuk yang berikutnya adalah analisis faktor penyebab terkait isu tersebut dengan menggunakan diagram fishbone. Untuk isu belum optimalnya upaya edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Iboh, dari segi manusia, banyak masyarakat yang masih menerapkan paradigma sakit, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan giginya. Untuk sarana, masih belum ada tersedia media edukasi terkait paradigma sehat. Untuk metodenya sendiri, masih belum ada penyuluhan secara menyeluruh ke masyarakat. Dan untuk dari segi lingkungan, masih kurangnya pemahaman petugas di UPTD Puskesmas Iboh tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, berikutnya dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, tentu saja pemahaman tentang kesehatan gigi dan mulut akan terus terabaikan. Yang kedua, akan terjadi keterlambatan dalam rencana perawatan dari kasus yang ada. Dan yang ketiga, tentunya adanya ditemukan kesulitan untuk merawat kondisi gigi dan mulut yang sudah parah karena keterbatasan berupa sarana dan prasarana, khususnya di Puskesmas Iboh. Berikut ini adalah solusi yang saya tawarkan untuk menangani isu-isu yang terjadi di UPTD Puskesmas Iboh. Salah satu bentuk gagasan kreatif saya adalah dengan membentuk program Jago atau akronim dari Jak.iko. Program Jago adalah salah satu bentuk gagasan kreatif dari saya untuk mengajak masyarakat luas agar lebih fokus menjaga kesehatannya, khususnya di bagian gigi dan mulut. Karena masih banyak masyarakat yang ternyata belum mengetahui seberapa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya untuk mencegah berbagai macam penyakit. Sasaran dari program Jago ini sendiri juga tidak terbatas, bisa dimulai dari anak-anak, remaja, ibu hamil, hingga lansia, dengan memberikan pemahaman tentang konsep paradigma sehat. Bentuk dan rangkaian kegiatannya adalah yang pertama, pembentukan tim program Jago. Dimulai dari mengkonfirmasikan kesediaan anggota tim untuk terlibat di program, meminta bantuan staf untuk membuat SK,
dan juga meminta bantuan staf untuk membuat ST untuk tim. Untuk kegiatan yang kedua adalah penyusunan dari program Jago itu sendiri. Yang pertama, saya akan berkonsultasi tentang program ini dengan pimpinan terkait. Lalu, menyusun draft tentang program Jago. Dan juga finalisasi tentang program Jago dengan di bawah bimbingan dari pimpinan ataupun mentor. Untuk kegiatan yang ketiga adalah membuat banner dan leaflet sebelum penyuluhan. Bentuk rangkaian kegiatannya adalah menyusun materi untuk banner dan leaflet, konsultasi dengan mentor terkait banner dan leaflet, dan juga pencetakan dari banner dan leaflet. Untuk kegiatan yang berikutnya adalah survei lapangan. Yang pertama adalah melihat lokasi penyuluhan dan juga meminta perizinan untuk penyuluhan, baik itu ke SD, serta beberapa program yang terkait di dalamnya, seperti ambulan Mopepep dan juga Poliram. Yang kedua, menentukan penyediaan waktu yang sesuai dengan beberapa program terkait, seperti ambulan Mopepep dan juga Poliram, serta melakukan persamaan persepsi dari bahan dengan rekan yang akan terlibat di program ini. Dan bentuk kegiatan yang terakhir adalah penyuluhannya. Untuk rangkaian kegiatannya berupa penyuluhan ke posyandu dan info lanjutannya akan disebarluaskan melalui ambulan Mopepep. Lalu, dengan bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan Poliram, akan melakukan penyuluhan program Jago ke anak-anak agar penyebarannya lebih luas. Dan yang terakhir adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi pada masyarakat yang akan datang ke Polling Gigi di UPTD Puskesmas Ibu. Demikian presentasi dari saya, dan jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.